kamu sampai ke negeri Cina, pepatah itulah yang pantas disematkan bagi seseorang yang tak menyerah dalam mengejar mimpi-mimpinya. Sebagaimana hal itu yang juga dijadikan sebagai acuan oleh presenter ternama Charles Bonar Sirait yang akhirnya menuntaskan pendidikan S3-nya. Disaksikan oleh keluarga dekat, sidang S3 Charles Bonar Sirait berlangsung menegangkan. Lantaran momen ini sudah sangat ia tunggu-tunggu sejak 6 tahun lalu. Lantas, seberapa penting pendidikan di mata Charles Bonar Sirait? Analisa strukturasi pemerintahan rancangan undang-undang penyiaran pada media massa Okezo.com 32/2002 perlu memahami pasal 20 Undang-Undang Penyiaran, di mana dijelaskan bahwa lembaga penyiaran swasta, jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat diputuskan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 119/G/2014 PT UN Jakarta, Surat Edaran Menteri Komunikasi Informatika nomor 4 tahun 2005. Baik, sidang akademik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sahid Jakarta saya buka kembali. Dr. Charles Bonar MT Sirait yang amat terpelajar. Anda adalah lulusan ke-172 program Doktor Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana Universitas Sahid Jakarta. Penting ya, kalau menurut gue sih penting karena apa? Semakin tahun kan zaman berubah, tantangan hidup kita kan berubah, di luar juga tantangan kan berubah. Jadi lo dengan standar yang lo punya sekarang, ya kalau lo nggak mau naikin kapasitas kita, ya gitu-gitu aja, pasti nggak akan ada. Karena gini, kehidupan ini kan menurut gue dari yang gue lihat itu akan bisa kita laluin dengan biasa-biasa aja, polos datar gitu, atau kita mau naik ambil resiko yang lebih berat. Nah ini yang gue lakukan sekarang, ini menurut gue resiko. Karena apa? Emang jadi dokter enak juga kan, jadi gue sekarang harus jadi punya kewajiban ngajar. Gue juga harus lebih terus punya kewajiban untuk nulis, baca buku, nggak berhenti nih, capek nih. Keberhasilan Charles Bonar Sirait demi mendapat gelar S3 tak luput dari jatuh bangun dirinya yang sempat drop akibat berpulangnya adik tercinta. Namun, di balik cobaan yang harus dihadapi olehnya, Charles menjadikan hal tersebut sebagai penyemangat untuk menamatkan gelar S3-nya. Sebelum musibah itu terjadi, Charles sendiri mengaku jika dirinya sempat menyerah lantaran waktu yang sempat terbuang akibat pandemi virus corona pada tahun 2021 silam. Namun, semua seketika berubah dikala sosok sang adik yang kini sudah tiada terus hadir dalam mimpinya. Lantas, seperti apa curhat Charles soal dilematis yang sempat terjadi dalam upayanya menyusun skripsi? Faktor pemicunya ya tadi, gue kan habis kehilangan adik kandung. Yang lebih beratnya lagi, Lin, ya tadi peristiwa itu kenapa? Ya gue nggak bisa bilang kenapa ya, tapi aduh, itu bikin gue moodnya turun banget gitu. Jadi itu pressure-nya, tekanannya tinggi lah. Gue lagi di tengah-tengah dikasih deadline gitu sama para dosen, pokoknya lo harus lulus tahun ini. Kalau enggak, lo selesai lo gitu. Artinya gue udah dalam tanda kutip diancam lah. Kalau lulus lo tahun ini ya udah lo keluar gitu. Nah gue kemarin 1 tahun itu terbuang karena COVID. Jadi kan kita di sini dijatahin nih cuma boleh sekitar mungkin cuma boleh sekitar 6 tahun lah gitu ya. Nah 1 tahun tuh gue kebuang karena COVID. Bener-bener gue kebuang karena gue ngurusin bokap sama nyokap gue. Jadi ya gue tinggalin rumah. Gue ya takut kan orang tua kan, jadi gimana sambil ngurusin kita nggak berani terima orang, ya gue nggak bisa ngerjain disertasi. Aku kemarin juga sebetulnya terus terang udah nyerah, kalau boleh jujur ya, gue udah nyerah. Gue udah bilang sama keluarga gue, udahlah, menurut gue ya apa sih artinya gitu, dokter kan, ya lebih penting keluarga. Ini bukan hanya gue kehilangan adik gue,
ya keluarga inti gue juga ngerasa setiap mereka pulang ke rumah, yang dilihat gue tuh cuma di depan komputer. Gue tuh jadi kayak punya dunia sendiri, nggak bergaul sama orang. Ya kan gue harus baca, bolak-balik ngeliat materi gitu. Jadi ya bener-bener gue menyendiri jadinya. Gue kayak nggak punya kehidupan. Nah artinya keluarga gue juga keberatan kan sebetulnya. Istri gue tuh juga sempat bilang, yang lo urusin cuma buku doang gitu. Lo nggak pernah care sama kita. Gue bilang, gimana? Ya memang kayak begini kalau belajar kan harus sendiri. Kayak baca buku, kita kayak ngomong sama diri sendiri gitu loh. Memang ada kayak gitu-gitunya. Kegiatan kita sendiri harus memahami ini ilmu ini kemana ya, menghayal-hayal gitu. Aduh capek, gue udah nyerah. Iya sama istri, gue udah nyerah. Mereka tuh udah marah banget sama gue karena mereka nggak pernah diperhatiin 5 tahun. Jadi kelihatan lah kalau kayak gue makan gitu ya, atau gue ngumpul sama keluarga, otak gue tuh bukan otak ke mereka. Kelihatan kayak habis ini lo mau belajar ya gitu, habis ini lo mau ngetik ya. Nah itu jadi gue ngerasa gue tuh tadinya udah mau nyerah. Tapi yang memberikan semangat adalah justru tadi di tengah-tengah udah mau ujung-ujung itu, mau disertasi gue selesai, adik gue meninggal. Sampai hari ini tuh masih datang dia ke dalam mimpi gue. Ya dia peluk gue, datang ke rumah, ke kamar, masuk gitu ya. Istri gue sama adik ipar gue nanya, lo bisa bilang dia datang tuh gimana? Itu tandanya apa? Kok kita nggak ngelihat gitu? Nah gue sederhana aja, gue bilang salah satu tanda adik gue datang, almarhum, kalau dia datang ke rumah gue, itu gini. Gue nggak tahu ini gue percaya apa nggak, gue percaya itu satu tanda dia datang, tapi dia nggak ngomong ya. Gue nangis gitu. Jadi pokoknya, dan kalau istri gue tanya kenapa ya tiba-tiba kok nangis gitu. Jadi gue diam aja. Kalau ini air mata keluar, itu gue yakin dia datang. Di beberapa kali tuh gue yakin dia lagi duduk. Gue nggak bisa ngeliat, tapi gue bisa ngerasa. Gue jaraknya cuma setahun kan. Gue deket banget, tapi gue juga ya nggak. Kita anak laki-laki kan, nggak jarang gue juga berantem. Tapi begitu dia pergi, ya gue kehilangan banget. Jadi kalau lo tanya, gue tuh udah kayak jatuh, ketimpa ratusan buku. Gue harus bilang, gue harus bisa bangkit dari persoalan ini. Itu persoalan buat gue. Adik gue meninggal di tengah masa gue disertasi, itu 2 persoalan besar dalam hidup gue.